Administrasi Pembangunan dalam Cahaya Islam. Saya akan memerankan Ustadz Rizky sebagai penasihat koperasi. Saya Diva sebagai Ketua Koperasi dan Kades. Saya Ina sebagai Sekretaris Koperasi dan Lembaga LKM. Saya Suci sebagai anggota Koperasi Syariah dan Warga. Saya Detia sebagai anggota Koperasi Syariah. Saya Nurasia sebagai anggota Syariah dan anggota LKM. Salam menyaksikan. Musyawarah Perencanaan Pengembangan Usaha Mikro Syariah. Di sebuah desa kecil yang dihuni oleh masyarakat sederhana, semangat perubahan tumbuh dari keinginan membangun ekonomi yang lebih adil dan berkah. Maka hari ini, sekelompok warga berkumpul untuk membahas awal dari pembangunan ekonomi syariah. Disinilah administrasi pembangunan Islam dimulai, dari niat, musyawarah, dan perencanaan. Semua duduk mengelilingi meja. Ustadz Rizky membuka musyawarah dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk membahas rencana usaha mikro kita yang berbasis syariah ini. Ini adalah bagian dari tahrib agar usaha kita ini bisa berkah dan bermanfaat. Ya benar Ustaz, kita harus menyusun rencana usaha terlebih dahulu. Terus apa saja jenis usahanya, kebutuhan modalnya, sampai sistem pencatatan yang jelas. Nah, berdasarkan data lapangan, banyak nih warga yang ingin punya usaha kecil tapi terkendala dengan modal dan takut terjerat riba. Sebagai solusi, kita bisa bentuk koperasi syariah tanpa bunga dan saling tolong menolong. Betul, kita juga perlu membentuk organisasi koperasi supaya dalam pengelolaan modalnya bisa teratur dan amanah. Nah, aku akan membantu memastikan keamanan aset koperasi dan usaha kita agar tidak ada yang merugikan bersama. Dan saya akan mendokumentasikan seluruh proses dan pendirian operasional koperasi supaya transparan dan bisa diaudit saja. Dan jangan lupa Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, tangannya di atas lebih baik daripada tangannya di bawah. Ini kita dorong warga kita untuk usaha yang mandiri agar mencapai halal dan berkah. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus menentukan rencana usaha yang terlebih dahulu, dari jenis usahanya, kebutuhan modal, pendapatan dana secara syariah, dan bagaimana pemasarannya. Nah, selanjutnya kita ajukan proposal ke kepala desa dan tokoh masyarakat agar ada dukungan moral dan materi. Setelah itu, dalam pelaksanaannya kita harus awasi dengan pengawasan yang ketat supaya tidak ada kecurangan di dalamnya dan bisa berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dan jangan lupa, hisbah itu perencanaan agar tercapainya amanah dan adil. Sama-sama kita berdoa semoga Allah mudahkan usaha kita ini dan ini sebagai ladang amal bagi kita semua. Amin. Pembentukan koperasi dan penerimaan proposal usaha mikro syariah. Balai desa dengan suasana formal namun bersahaja. Di depan ada meja untuk Bukades dan semua anggota koperasi menghampiri meja Bukades. Lina menyerahkan amplop map proposal kepada Bukades. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami menyampaikan hasil musyawarah warga. Kami membentuk koperasi syariah Anando untuk memberdayakan usaha kecil tanpa riba. Silakan duduk dulu adik-adik, saya ingin mendengarkan penjelasan langsung dari kalian. Nah, ini koperasi ini berasal dari modal usaha melalui sistem iuran dan donatur. Semua keuntungan dibagi dengan adil dengan prinsip
semua anggota baru akan melakukan pelatihan dan pembimbingan. Yang ada dilakukan sekarang ini adalah pembangunan ekonomi berbasis nilai Islam. Ini sangat harus dihidupkan dan ditanamkan. Karena pembangunan itu bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan yang berkelanjutan. Tentunya dengan adanya koperasi syariah ini, warga dapat berkontribusi dalam usaha mikro ini. Ini adalah bukti nyata dari implementasi pembangunan yang berbasis dengan Islam, pembangunan yang terencana yang menjunjung tinggi quotient syariah. Saya ucapkan terima kasih kepada adik sekalian. Dan untuk dananya nanti saya salurkan ya. Bu, kita foto sebentar ya, Bu. Ujian prinsip godaan modal riba. Koperasi syariah yang sudah terbentuk mulai berjalan. Namun mereka menghadapi tantangan nyata, yaitu tawaran dari pihak luar yang memberikan bantuan modal tapi berbasis riba. Ini menguji komitmen mereka terhadap prinsip Islam dan nilai administrasi pembangunan yang jujur, transparan, serta taat syariah. Tampak suasana sibuk, anggota koperasi sedang mengecek laporan dan menyusun data pinjaman anggota. Iya, terima kasih sama-sama ya. Misi, ya Bu, ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan, saya Bu Asia dari LKM Jaya. Dengar-dengar koperasi ibu-ibu ini sedang berkembang pesat, jadi kami tertarik untuk menawarkan kerjasama dengan modal hingga 50 juta dan bunganya itu cuma 1,5% per bulan. Tidak ada aturan. Maaf ya Bu, kami ini koperasi syariah, kami tidak menerima pinjaman dalam bentuk bunga. Sistem kami adalah akad mudharabah dan musyarakah, bukan riba. Saya paham, tapi coba pikir lagi. Bunga ini kecil sekali loh, nggak akan terasa kalau misalnya kalian besar lagi pula siapa yang tahu? Kami tahu dan Allah lebih mengetahuinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kami yang masih kecil, tapi kami ingin besar dengan cara yang bersih dan halal. Modal bukan segalanya, namun barangkali lebih penting dari angka. Lagi pula ini tentang prinsip. Kalau kami terima labanya sekarang, bagaimana kami akan mempertanggungjawabkannya kepada semua anggota dan kepada Allah? Kalau begitu, kami bisa ubah teknologinya, bukan bunga, tapi jasa administrasi tambahan, hanya istilah. Istilah boleh berganti Bu, tapi hakikatnya tetap sama. Dalam fikih muamalah, setiap tambahan dalam pinjaman yang disepakati di awal itu adalah riba, dan kami tidak mencari celah untuk melakukan riba. Kami hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya hargai prinsip kalian. Jarang orang menggagas konsisten kalian. Kalau begitu kami pamit dulu ya. Teman-teman, kalau kita sudah tergelincir di awal, kita susah untuk kembali ke jalan yang benar. Lebih baik kita tunggu lambat tapi selamat. Benar tuh, Din. Untungnya iman kita kuat ya. Iya. Baru saja kita diuji. Ini adalah bentuk pengawasan. Kita harus jaga integritas. Panen awal langkah pengembangan. Ruang produksi koperasi Anado. Di sisi kiri meja, pengembangan produk. Di tengah papan tulis bertuliskan order baru 500 paket dari Pekanbaru. Semua anggota koperasi tampak sibuk namun bahagia. Berkat kerjasama, kejujuran, dan keberkahan, usaha kecil ini mulai dilirik pasar luar kota. Namun, saat pertumbuhan terjadi, ujian baru datang. Keterbatasan alat, tenaga, dan skala produksi. Kini saatnya memasuki tahap pengembangan, tetapi tetap dalam koridor Islam. Alhamdulillah guys. Hari ini ada orderan masuk 500 paket loh. Dari Pekanbaru tau. Nggak nyangka ya
Al-Maidah ayat 2 yang artinya tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Kalau kita mengambil tenaga kerja dari kalangan duafa, itu sebagian dari taktik adil, mewujudkan keadilan sosial. Nah, dari secara dakwah, ekonomi syariah itu menumbuhkan masyarakat, bukan hanya perusahaan. Dari awal kita sepakat, kita tidak hanya menjual barang, tapi juga kita membangun sistem. Tidak hanya mencari untung, tapi juga menyebarkan manfaat bagi orang. Betul, benar. Ini ruh administrasi dalam ajaran Islam yang terencana, terawasi, terus berkembang dan diniatkan dengan ibadah. Cakep, Ustaz. 1 tahun telah berlalu, kini Koperasi Syariah berdiri tegak, bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pembinaan akhlak, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ukhuwah Islamnya. Inilah saatnya mengevaluasi, bukan hanya tentang pencapaian, tetapi juga menjaga arah agar tetap di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka merayakan 1 tahun berdirinya Koperasi Syariah Anahdo. Semoga Koperasi Syariah ini dapat memberikan manfaat yang lebih banyak untuk banyak warga di sini. Tentunya berkembang pesatnya Koperasi Syariah Anahdo ini merupakan berkat kontribusi dari anggota-anggota koperasi itu sendiri dan para warga yang mendukung kami, yang support kami dan membersamai acara kami ini dengan baik. Betul, model koperasi, model anggota, dan keuntungan itu dijalankan dengan amanah. Laporan keuangan itu transparan dan rutin diupload. Nah, kami juga membuka lapangan kerja untuk ibu-ibu rumah tangga agar mereka mandiri dan tidak tergantung. Ini membuat dampak besar bagi keluarga kita. Koperasi keuangan kita sehat dan dana pinjaman lancar untuk anggota yang kesulitan, dan ini sesuai dengan prinsip syariah, tidak ada riba dan adil untuk kita semuanya. Silakan Bu Suci. Terima kasih Ibu telah memilih saya untuk menyampaikan pendapat saya. Sebelumnya kami warga, kami kesulitan dalam mencari modal dan kami bingung juga untuk mendapatkan solusi. Jadi semenjak adanya koperasi ini, kami sangat terbantu karena kami bisa mengajukan pinjaman dengan mudah dan tanpa beban. Juga jika ada anggota koperasi yang sakit, koperasi ini memberikan bantuan sosial. Jadi ini sangat membantu kami, Bu. Ini adalah bukti ajaran Islam yang menjunjung tinggi tolong menolong, yang menjunjung tinggi tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Koperasi ini bukan hanya soal bisnis, melainkan sosial dan menjunjung tinggi ketakwaan. Alhamdulillah, keberhasilan koperasi ini membuktikan bahwa administrasi pembangunan dalam Islam dapat kita terapkan di usaha mikro kita ini, dan kita mulai dari gotong royong dengan melandaskan prinsip-prinsip syariah. Nah, koperasi ini juga mengajarkan kita arti kesabaran, kejujuran, dan musyawarah yang jujur. Kami siap membuat laporan keuangan yang lebih transparan dan memperkuat sistem audit internal dan agar